Kalau GSP gitu AHY kayak Muhammad Dewi ngomong ke Bandara Kertajati ra ngerti yo bone bapak itu kata ke video ini boleh ya. Kertajati beberapa saat yang lalu di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya, tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka, kawasan Rebana namanya. Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar di Indonesia. AHY yang katanya pintar, yang katanya cerdas, yang katanya berwawasan, yang katanya pintar bahasa Inggris, yang katanya ijazahnya asli. asli suka membongkar aib bapaknya. cerdas membongkar mangkrak bapaknya. Iya. Apalagi pintar nyinyir, kalau ngomong nggak pakai pikiran. Iya. Luar biasa AHY. Aduh, luar biasa AHY ya. Akhirnya apa AHY? Setiap kata-kata AHY membuka aib bapaknya. Setiap kata-kata AHY membongkar mangkrak bapaknya. Ini katanya berwawasan, katanya cerdas, yandelalah. Jadi artinya statement AHY ini sendiri adalah ingin membuat malu bapaknya sendiri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang apa ya? Tentang lanjutan kabar ya mengenai si putra mahkota Partai Biru yang asal mangap dan asal jeplak. Aduh, maunya serang Jokowi, maunya sudutkan Jokowi, maunya merusak reputasi politik Jokowi. Tapi karena asal mangap, asal jeplak, minim pengetahuan, koplaknya kagak kedulungan, akhirnya dia justru menyerang dan mempermalukan bapaknya sendiri. Aduh, sebenarnya ada masalah apa sih kamu dengan bapakmu? Hah? Kok proyek bapakmu malah kau hina-hina? Hah? Kau katakan ada di negeri entah berantah. Maksudmu kamu mau mempermalukan Jokowi kan? Nah, bukan Jokowi yang malu, tapi bapakmu. Dasar anak durhaka kau ini. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kalau GSP gitu AHY kayak Muhammad Dewi ngomong ke Bandara Kertajati ra ngerti yo bone bapak itu kata ke video ini boleh ya. Kertajati beberapa saat yang lalu di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya, tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka, kawasan Rebana namanya. Nah, mengapa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung sepenuhnya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka, Jawa Barat. Rencananya bandara ini akan menjadi bandara internasional terbesar di Indonesia.
Dukungan ini dinyatakan Presiden saat menerima laporan pembangunan mega proyek BIJB dan pembangunan jalan tol Cisumdawu serta jalan tol Cikapali. Presiden SBY optimis bahwa BIJB dapat menggantikan Bandar Udara Hussein Sastranegara dan juga menjadi bandar internasional terbesar di Indonesia. BIJB rencananya akan dibangun di atas tanah seluas 5.000 hektar. Pembangunan BIJB dianggarkan menghabiskan dana sebesar 24,5 triliun rupiah. Insya Allah nanti Bandara Internasional Kertajati itu akan menjadi salah satu bandara internasional terbesar di Indonesia. Ya boleh dokumenter makanya AHY rasa kakean peting sing. Oke, boleh tetap semangat, mantap, yes. Ojo kakean peting sing ya. Ojo kakean metekal katanya orang Jawa Timuran itu ya kan. Jangan sok-sokan ya. Jangan sok hebat. Jadi orang itu yang andap asor. Kalau kau ingin ditinggikan oleh orang lain, kau justru merendah. Itu hukum alam. Kalau kau ingin nomor satu, kalau kau ingin benar tapi dengan cara menyalah-nyalahkan orang lain, kau ingin ada di atas dengan cara merendah-rendahkan orang lain, dengan cara menginjak-injak orang lain, gak bakalan kau sampai ke atas, ya. Jangan bodoh lah, macam kayak gini justru bikin malu bapakmu. Dan bikin malu pendukungmu gitu loh, yang selama ini sudah ngerasa bahwa kau itu hebat gitu loh, bahwa kau itu cerdas. Digadang-gadang jadi penggantinya Gibran. Masa macam kayak gini jadi penggantinya Gibran? Aduh, lanjut. Ya, saya ini ingin bahas dulu nih tentang singgungan AHY soal Bandara Kertajati ya, yang dia bilang lokasinya in the middle of nowhere gitu ya. Mungkin bisa dikatakan sepi bandara ini begitu. Tetapi saya mau beritahu yang sebenarnya kepada teman-teman semua agar kita tidak termakan berita-berita sebuah konspirasi ya, berita-berita hoax, berita-berita propaganda. Nah, historikalnya seperti ini ya. Bandara Kertajati itu digagas oleh bapaknya AHY sendiri ya, Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ya, di mana pada tahun 2008 sampai 2014 itu tahap perencanaan dan awal pembangunan. Oke, gagasan pembangunan Bandara Kertajati muncul sekitar 2003 sampai 2004 ya, ketika pada saat itu adalah gubernurnya Pak Dani Setiawan kalau saya tidak salah, ketika masih menjabat pada saat itu. Nah, kemudian Pak SBY menyetujui rencana pembangunan tersebut pada tahun 2008 dan pembangunan fisik mulai dilakukan pada tahun 2011. Artinya itu masih di era Susilo Bambang Yudhoyono, bapaknya AHY ya, begitu. Nah, kemudian saat itu proyek dikerjakan oleh PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau BIJB melalui perusahaan milik Pemprov Jabar. Namun pembangunan berjalan lambat karena ada masalah lahan, masalah pendanaan atau mungkin masalah-masalah yang lain. Tapi bukan Pak SBY namanya kalau segala pembangunan itu mangkrak atau lambat. Nah, kemudian pada saat Jokowi menjabat sebagai presiden ya, 2014 sampai 2024, nah, Presiden Jokowi mempercepat pembangunan bandara ini. Kenapa? Karena Pak Jokowi itu sistemnya kerja-kerja dan tidak ingin ada yang mangkrak ya. Lalu kemudian pembangunan terminal utama dan fasilitas pendukung diselesaikan tahun 2018 dan bandara diresmikan oleh Jokowi pada tanggal 24 Mei 2018. Nah, kemudian Jokowi juga mendorong integrasi Kertajati dengan tol Cisumdawu ya. Artinya dia juga membangun tol begitu. Kemudian tol itu selesai agar mudah ya. Kemudian di tahun 2023 bandara ini resmi menjadi bandara utama Jawa Barat, menggantikan penerbangan dari Bandara Hussein Sastranegara Bandung. Oke, begitu teman-teman. Jadi
Intinya inisiasi ini dilakukan Pak SBY ya. Kemudian untuk yang menyelesaikan yaitu Pak Jokowi. Jadi artinya statement AHY ini sendiri adalah ingin membuat malu bapaknya sendiri gitu. Jadi buat teman-teman semua ya, jangan sampai termakan berita hoax ya, jangan sampai kita itu masuk dalam sebuah konspirasi politik, apalagi ikut dalam sebuah propaganda. Nah, kebanyakan di era saat ini rakyat Indonesia itu lebih percaya pada berita-berita yang tidak dipercayai, tidak diyakini fakta dan realitas sebenarnya. Begitu ya teman-teman. Oke, salam barisan geng Solo. Nah, karena itulah Bang ya, jadi para pendukung kaum pembenci gitu ya, itu otaknya itu harus di apa ya, di refresh gitu loh. Ibaratnya HP komputer itu di refresh ya, biar dia ngerti bahwa yang selama ini mencaci maki Pak Jokowi, menghina bahkan memfitnah itu sebetulnya asal mangap aja, asal jeplak, cuma kecap aja. Padahal sebetulnya nggak seperti itu. Contohnya yang terbaru ini, putra mahkota Partai Biru yang koplaknya kagak ketulungan. Niat hati menyerang Pak Jokowi. Nggak taunya bapak sendiri. Kalau ada pemberian nominasi anak durhaka on the years ya, maka si Pak putra mahkota Partai Biru layak menyandang anak durhaka on the years ya, versi on the trot. Lanjut. Bandara internasional terbesar di Indonesia. Nah ini ya, ini AHY yang katanya pintar, yang katanya cerdas, yang katanya berwawasan, yang katanya pintar bahasa Inggris, yang katanya ijazahnya asli. asli suka membongkar aib bapaknya. cerdas membongkar mangkrak bapaknya ya. Apalagi pintar nyinyir, kalau ngomong nggak pakai pikiran ya. Terus berwawasan, betul berwawasan, tapi tidak pakai aturan ya. Berwawasan tapi tidak pakai aturan, serobot lampu merah. Iya. Kata pendukungnya, aturan harus dilanggar, nggak apa-apa. Wah, belum apa-apa udah arogan samanya ya. Kata pendukungnya, menteri berasa wapres. Ya ini pantesan. Songong ya, songong. Nah, makanya saking cerdasnya, saking pinternya, saking berwawasan ya, siapa dipuji-puji, mau menunjukkan keahliannya seperti Anies, mau menunjukkan kepandaiannya itu kepada pendukungnya, tidak mikir bahwa kerjaan bapaknya semua cuma wacana, cuma gagasan alias mangkrak semua. Karena apa? Uangnya hilang. Kemana? Dikorupsi. Siapa? Bagi-bagi. Zaman SBY ini semua korupsi. Sampai dana haji hilang. Juga Pak Jokowi yang nanggung semuanya dana haji. Orang menteri agamanya itu kan waktu itu siapa tuh? Apa ya juga tuh anggotanya dari PDIP, dari Demokrat, semuanya zaman SBY ini korupsi merajalela, benar-benar kayak disuruh korupsi semua. Makanya sampai Pak Jokowi masuk, anggaran APBN ini minim. Pak Jokowi pusing 7 keliling. Nah, tapi kecerdasan Pak Jokowi, kehebatan Pak Jokowi, hingga membayar utang yang katanya 800 triliun dibayar Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi punya tabungan
punya saham di IMF ya, walaupun kecil kan jadi punya suara di IMF itu. Indonesia diakui dunia, diseganin dunia, jangan main-main. Nah itu, SBY ngelus dada, prihatin, kalau ngelus dada pagi buta panggil wartawan. Katakan ini, ya, katakan tidak untuk korupsi, tapi diam-diam saja, korupsinya berjamaah. Iya, udah diam-diam berjamaah saja. Iya. Luar biasa AHY, aduh luar biasa AHY ya. Akhirnya apa AHY? Setiap kata-kata AHY membuka aib bapaknya. Setiap kata-kata AHY membongkar mangkrak bapaknya. Ini katanya berwawasan, katanya cerdas, yang delalah. Begitu juga Anies yang katanya cerdas, yang katanya pintar, katanya ijazah asli, berwawasan. Kenapa? Juga sama, hanya kerjanya nyinyir, nyonyor. Ya karena apa? Dia itu mau menunjukkan ke pendukungnya bahwa dia itu benar-benar cerdas. Makanya dia bisa bilang KTP tidak punya, angin tidak punya KTP. Kenapa mau jadi presiden? Begini ya Karang Taruna. Iya. Ditanya Formula E, kehidupan Jakarta. AHY juga sama. Tinggal motong pita. Katanya Pak Jokowi. 20%, 80%, mangkraknya 20%. Jadi 80% mangkraknya, ya. 25% biayanya yang baru masuk, 75%-nya nggak tahu kemana, ya. Luar biasa. Inilah Allah menunjukkan, ya. Tahun ini tahun krusial, tahun bongkar-bongkaran. Begitu juga Megawati. Delalah, orang menang disuruh ngalah buat siapa itu? Ponakannya apa siapa itu? Ya, akhirnya kebongkar, nggak mau mengesahkan undang-undang perampasan korupsi, karena ya mereka semua yang korupsi. Makanya bikin nggak ada kesalahan, saking udah pusingnya bikin sayembara 16 miliar kalau bisa menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah yang 01 begonya, ya bodohnya dunia akhirat, ya bodohnya dunia akhirat, iya. Orang kuburan aja katanya jalan menuju surga, dan dironce-ronce, di bunga-bunga, nggak tahu kuburan siapa, ya, biar masuk duit. Bekas duduknya aja diduitin, bekas duduknya aja nih, bekas duduknya Habib aja diduitin, bekas duduknya Habib aja diduitin, dan yang nyium-nyium itu terus ngasih duit itu, aduh ya Allah, bodoh amat sih ya Allah. Nah ini ya, Bandara Kertajati itu wacana bapakmu memang, tapi mangkrak semua. Pak Jokowi harusnya tuh terima kasih Pak Jokowi, memang terima kasih Pak Jokowi, delalah ya terima kasih Pak Jokowi semua. AHY harusnya terima kasih Pak Jokowi, ya. Sudah menutup aib bapakku gitu ya. Udah melanjutkan. AHY ini harusnya terima kasih Pak Jokowi sudah melanjutkan rencana bapak saya yang duitnya udah dibagi-bagikan gitu ya. Dibagikan kemana juga gak tahu, ke anggotanya. Kalau Pak Jokowi kan dibagi-bagikan rakyatnya. Ya luar biasa ya. Anas Urbaningrum aja katanya cuma dapat 200, tapi dikasihkan Nazarudin. Nah berarti kan dibagi-bagikan ke warganya yang anggotanya yang dekat-dekat aja. Luar biasa ya AHY. AHY pinter membuka aib bapaknya, cerdas mencari panggung sendiri ya, tapi yaitu tadi tidak berwawasan, akhirnya asal bicara ya, karena kata pendukungnya doang pinter, kata pendukungnya doang cerdas, kata pendukungnya doang sekolahnya tinggi, kata pendukungnya saja ijazah asli. Katanya 01, 03 dan yang berselimut semua katanya doang, makanya tidak punya prestasi, tidak punya kemampuan. Kemampuannya menjelekkan orang, mencari kesalahan orang,
ya, mencaci maki, tidak ada kesalahan, memfitnah. Ini keahlian 01, 03 dan yang berselimut. 125 triliun, 16 miliar dan satu lagi ya, yang suka ngecat mesum. Sama memuja kuburan, iya. Kuburan diwangiin, nah, hatinya dicomberin, ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih AHY sudah membuka aib bapakmu, iya. Luar biasa, lucu AHY mau cari panggung ketiban panggung, mau ngangkat bapaknya ketiban mangkrak. Nah, ini kalau bibit korupsi bobot mangkrak ya begini, ya, begitu dipuja-puja. Katakan apa adanya saja biar AHY itu belajar. Orang nggak bener, orang nggak jelas, orang nggak punya prestasi kok bagus dari mana? Hah? Luar biasa. Iya, jadi seperti yang Pak Jokowi bilang dulu ya. Nah, ini saya menyambung apa yang disampaikan oleh mama-mama baju merah barusan. Nanti rakyat akan tahu sendiri, kan seperti itu, ya tak? Jadi apakah Jokowi dengan presiden sebelumnya itu lebih baik mana? Ya lebih baik Jokowi atau lebih baik presiden sebelumnya? Nah, biarlah rakyat nanti yang menilai sendiri, karena rakyat akan tahu sendiri. Nah, sekarang mulai tahu kan? Iya. Yang mengungkap bukan Jokowi, ya, mengungkap bahwa Presiden Indonesia sebelum saya itu banyak proyek yang mangkrak. Enggak Jokowi yang ngomong. Yang ngomong siapa? Anaknya sendiri, diungkap sendiri. Bahkan proyek bapaknya yang sudah dilanjutkan oleh Jokowi hingga rampung masih diserang, dikatakan sebagai proyek di dalam hutan entah berantah. Nggak tahu dia bahwa yang menginisiasi proyek itu bapaknya. Lanjut. Kertajati, beberapa saat yang lalu, di awal saya masuk ke Kemenko Infrastruktur ini, dihadapkan dengan permasalahan Kertajati. Sudah pernah ke sana semua teman-teman? Siapa yang pernah ke sana? Seperti apa Kertajati? Iya. Tapi bagus kan? Besar, bagus, megah, tapi in the middle of nowhere. Di Majalengka. Kawasan Rebana namanya. Mungkin dipotong sempit ya, tetapi sebetulnya semangatnya adalah bagaimana kita bisa menghadirkan integrasi wilayah. Jadi pembangunan infrastruktur termasuk bandara, dermaga itu harus dihubungkan dengan konektivitasnya, jalan menuju maupun keluar dari lokasi tersebut, sehingga benar-benar hidup. Jangan sampai infrastrukturnya besar, bagus, memakan biaya yang juga tinggi, tetapi tidak optimal atau kurang optimal. Nah, ini harus kita berbesar hati untuk terus melakukan evaluasi. Kami tidak hanya berhenti di masalah. Setiap saat terus mensimulasikan apa saja yang bisa menjadi solusi, termasuk diantaranya bagaimana Kertajati kemudian kita kembangkan menjadi sebuah hub industri dirgantara. Diawali dari kerjasama antara pihak Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati dengan misalnya GMF, Garuda Maintenance Facility. Beberapa saat yang lalu kami bersama Kementerian Bappenas dan sejumlah stakeholders lainnya termasuk Kementerian Perhubungan tentunya mencoba untuk menghadirkan sebuah kerjasama yang baik untuk keperluan MRO, Maintenance Repair Overhaul. Nah, di awal dulu dengan helikopter misalnya. Mudah-mudahan setelah itu fixed wings. Dan kita melibatkan juga kementerian-kementerian lembaga lainnya. Ini contoh bahwa kalau ada kegiatan yang strategis, ini bisa membuka wilayah. Itu kan di kawasan Rebana, ya, Majalengka, kemudian juga menuju ke Cirebon. Nah, kalau kemudian terisolir, seperti terisolir, tidak nyambung satu sama lain dan tidak terintegrasi, maka itu perlu kita hubungkan dengan wilayah lainnya. Itu contoh bahwa ini bisa menjadi peluang baru. Jadi mohon nanti bisa sekaligus
dipetakan, saya dijelaskan lebih utuh lagi. Mungkin kemarin ada yang terpotong atau yang disalah persepsikan. Tidak hanya bandara Pak, ada beberapa bandara. Juga tantangan kita ke depan, saya cukup intensif berkomunikasi, berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan. Bicara interkonektivitas antar wilayah ini memang penting. Dan ingat, kita tidak bisa hanya berbicara Jawa saja. Kita bukan Jawa sentris, tapi kita memikirkan Aceh hingga Papua. Nah, yang menjadi tantangan terbesar, teman-teman sekalian, membangun infrastruktur dan konektivitas di Indonesia itu tidak seperti membangun di negara yang kontinental, yang daratan semua. Kita ini negara kepulauan terbesar, 17.000 pulau, sehingga selain daratan juga kita perbaiki, ruas-ruas jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, termasuk untuk mendukung swasembada pangan, energi, dan air bersih, tapi juga multimoda. Udaranya harus kuat, maritimnya, transportasi lautnya juga harus kuat. Nah, oleh karena itu, kita berharap ini bisa juga kita kawal, bandara-bandara yang belum terlalu optimal kita optimalkan, termasuk arahan Pak Presiden, bagaimana bandara-bandara itu kalau tergelar dengan baik, maka bisa juga meningkatkan sektor pariwisata. Ini penting. Turis yang kita harapkan bisa membangun sektor pariwisata, baik wisatawan mancanegara maupun dalam negeri. Ini juga bisa memutar ekonomi lokal, termasuk UMKM dan ekonomi kreatif. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Ya, itu adalah klarifikasi dari putra mahkota Partai Biru yang digadang-gadang akan menggantikan Gibran. Ada aja maunya menyerang Jokowi, ya kan? Udah serang aja Jokowi habis-habisan. Nggak taunya bapaknya sendiri yang diserang. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini, ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.